Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng guru agung, guru mursyid kamil mukamil kholis mukhlisin, ayahanda guru, abanghanda guru, kepada para khalifah-khalifahnya, juga kepada para pemirsa semua yang kami hormati, kami sayangi. Dalam kesempatan ini kami akan melanjutkan metodologi agama selanjutnya tentang wasilah. Namun terlebih dahulu ini pemberitahuan channel saya itu memang dibuat dari pusat ya, saya tidak tahu. Channel saya itu Syekh Ngiling. Apa itu Syekh Ngiling saya kurang paham. Tapi kalau menurut bahasa orang Jepara, Syekh itu arah. Maksudnya pripun? Ana Syekh Lor, Syekh Kidul, Syekh Kulon, Syekh Wetan, arah. Berarti kebetulan saya ini di tengah-tengah, Syekh Ngiling tengah. Nah, itu bahasanya orang Jepara, bahasa Jawa. Nah, tapi menurut bahasa Arab, Syekh itu orang yang sudah tua. Nah, orang yang sudah rambutnya putih, singgutnya putih, yang sudah punya cucu, itu mungkin yang pantas dibuat Syekh, dinamai Syekh. Nah, saya tidak tahu karena itu yang dibuat, yang membuat adalah dari pusat. Nah, supaya saya ikut serta andil dalam visi misi guru untuk dakwah tentang metodologi agama yang waris, yang tegak lurus, yang sanadnya lurus, waris dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena agama itu harus bermetodologi, artinya ada aturan, cara-cara untuk mengenal Allah. Agama atau beragama, beragama itu bertuhan. Kalau orang beragama itu orang yang sudah kenal Tuhan, itu orang beragama. Nah, terus kamu sudah kenal Tuhanmu atau belum? Kalau kamu mengaku orang yang beragama. Kembali ke topik atau judul tentang wasilah. Wasilah itu menurut Profesor Kaji, gurunya guru saya, wasilah itu channel, yaitu nurun ala nur, nur yang berlapis-lapis, tidak manusia dan tidak malaikat. Wasilah itu tidak manusia dan tidak malaikat. Kemungkinan dari kebanyakan orang memahami tentang wasilah itu juga berbeda dengan apa yang telah saya uraikan di sini nanti. Wasilah dengan tawasul itu lain.
Tawasul itu pekerjaannya, wasilah itu alatnya. Nah, dianggap wasilah itu kalau ke kuburan, ziarah di makam-makam wali, dianggap wasilah itu membaca-baca istighosah, dianggap wasilah lagi membaca manaqib. Itu pekerjaan tawasul. Wasilah menurut ulama sufiyah, ulama muhaqqiqin, itu channel. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah dan bersungguh-sungguhlah pada jalan wasilah itu supaya kamu bejo, beruntung. Nah, itu wasilah. Dan juga ada dalil lagi, yaitu hadis yang maksur, doa setelah adzan. Itu doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wahai Tuhannya panggilan-panggilan yang sempurna dan sholat yang tegak lurus, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Aku mohon berilah junjungan kita Nabi Muhammad, berilah wasilah. Nah, menurut garis kata-kata lafal doa itu mendoakan Nabi supaya Nabi mendapat wasilah. Tapi itu untuk umat, doa itu untuk umat. Nabi sudah memakai wasilah. Nabi sudah memakai wasilah dan juga dapat wasilah. Seperti orang membaca sholawat, kalau dipandang dari segi lafal, kayaknya itu mendoakan Nabi supaya dapat rahmat. Bahkan Nabi sudah dapat rahmat. Nabi malah pembawa rahmat, rahmatan lil alamin. Artinya supaya umat itu mencari rahmat dengan bacaan sholawat. Adi sayyidana Muhammadanil wasilah. Itu artinya supaya umat itu mencari wasilah. Wasilah itu channel untuk menghubungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang situ lain dimensi. Allah yang di dunia adalah cahayanya. Allah adalah Malik Yaumiddin. Di ujung akhirat tertinggi yang mutlak, yang tidak terhingga, tidak terukur. Nah, itu menghubungi kalau tidak pakai channel, tidak pakai wasilah, tidak mungkin bisa. Allah saja, terang saya balik ya, Allah saja menghubungi hambanya itu juga pakai utusan, wasilah. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bihi ma yasha. Allah menghubungi hambanya di bumi ini itu juga pakai wasilah, pakai utusan, yaitu Rasulullah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Itu. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah ini kalau menghamba supaya hambaan kita, ibadah kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus ada wasilah. Nah, menurut Profesor Kazi, gurunya guru saya ulang lagi, wasilah itu adalah mursyid. Mursyid adalah bukan manusia.
Mursyid adalah nurun ala nur, nur yang berlapis-lapis. Alif lam mim. Itu seperti ayahanda guru menjelaskan tentang itu. Alif lam mim, nur Allah, nur Jibril, dan nur Muhammad. Itu mursyid. Sekarang dipikir bersama-sama ya, cerna secara halus. Kalau Anda mengatakan mursyid adalah manusia, nah, sekarang kita pikir mursyid itu bertanggung jawab atas murid-muridnya, sehingga kalau murid itu menjelang ajal sakaratul maut, mursyid akan menjemput rohnya murid-murid itu, diamankan, menjemput murid-murid, rohnya murid-murid diamankan. Kalau mursyid kau anggap manusia, secara relatifnya manusia tidak akan bisa menjemput rohnya mursyid. Kalau kau anggap mursyid itu manusia, mursyid adalah nurnya Allah. Itu tidak akan kelihatan kalau ada wadahnya, ada tempatnya. Siapa tempatnya? Seorang wali pilihan Allah sendiri, manusia, wali yang mursyida. Suatu contoh yang mudah dinalar adalah presiden. Presiden itu tidak manusia. Presiden adalah jabatan. Maka bisa diwariskan ke bawah dengan cara dipilih. Bisa kelihatan kalau sudah ada wadahnya, sudah terpilih. Oh, dulu Jokowi, sekarang Prabowo. Nah, jadi presiden itu tidak manusia. Presiden nama jabatan. Itu tidak akan kelihatan nama jabatan. Kelihatan kalau sudah ada tempatnya. Soal sudah ada tempatnya, yaitu seorang manusia yang dipilih rakyat, maka jadi presiden. Seperti halnya mursyid tadi. Mursyid adalah nurun ala nur, nur yang berlapis-lapis. Nah, ini metodologi tentang Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah, Thariqah arwah, Thariqah rohani. Saya jelaskan, maka ada thariqah jasmani dan ada thariqah rohani. Thariqah yang amalannya hanya di hati, di dalam hati ada roh, hanya menghidupkan roh, hanya menghidupkan roh. Kalau roh sudah hidup, roh itu akan beribadah dengan sendirinya. Walaupun toh kau tidur, walaupun toh kau ngantuk, walaupun toh kau mati, roh itu akan beribadah dengan sendirinya. Ini yang diajarkan di thariqah roh. Maka untuk menembus akhirat dalam thariqah rohani tidak usah menunggu kalau mati. Sekarang pun bisa, karena Nabi sudah memberi peluang dalam dawuhnya, mutu qabla an tamutu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini hadis. Matilah kamu sebelum kau mati. Praktek zikirnya, wah, luar biasa. Thariqah ruh itu matanya dipejamkan, pikirannya dikosongkan, tekuk lidah-lidah ke langit-langit mulut, kendorkan otot, tidak berpikir apa-apa, semua dipusatkan ke hati sanubari. Dalam hati ada roh, supaya rohnya itu hidup, menghidupkan roh. Ini maka member ya, thariqah roh itu bisa menembus akhirat. Tak usah menunggu kalau mati, sekarang juga bisa. Nah, itu thariqah roh. Itu kalau yang kurang paham tentang itu, saya beri kepahaman. Mungkin ada orang-orang luar
yang kurang begitu memahami tentang masalah tarekat. Pentingnya channel seperti itu. Mursyid adalah nurun ala nur, nur Allah yang menempati pada seorang manusia yang dipilih oleh Allah sendiri. Maka di situ bisa diwariskan nur itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah penerima estafet pertama, yaitu ilmu kerohanian. Sayyidina Ali diberi ilmu pengetahuan. Dawuh Kanjeng Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ini kotanya ilmu, gudangnya ilmu. Ali itu pintunya. Kalau masuk gudang melewat Ali. Nah, ilmu pengetahuan. Tarekoh jasmaniyah lewat Sayyidina Ali. Makanya orang yang ngalim pinter-pinter sebab apa? Itu menghidupkan akalnya, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan. Bahkan di situ suruhnya hanya ta'lim muta'alim, mulang ngaji. Maka semakin pinter. Nah, tapi masalah menembus akhirat saya tidak tahu. Tapi tarekat arwah itu tarekat rohaniyah. Sabda Nabi yaitu ma subballahu fi sadri say'an illa wa wasabtuhu fi sadri Abi Bakrin. Tidakkah Allah telah mencurahkan di dalam dadaku, di dalam hatiku, kecuali semua telah aku curahkan, aku wariskan kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Abu Bakar. Artinya Abu Bakar diwarisi ilmu kerohanian. Sekarang kita untuk mengkaji tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tidak manusia, itu nurnya Allah. Menempati kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat berlindung, Nur Muhammad itu di mana? Nur Muhammad telah diwariskan, diisi dada Sayyidina Abu Bakar. Ma sabballahu fi sadri illa wa wasabtuhu fi sadri Abu Bakar. Diwarisi ilmu rohaniyahnya Nabi Muhammad diwariskan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu maka Sayyidina Abu Bakar khalifah pertama yang dipilih Kanjeng Nabi, sehingga khairu ummati Abu Bakar itu luwih bagus-baguse umate Kanjeng Nabi sakwise nabine iku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada hadis lagi, lau uzina lamun ditimbang imanu Abu Bakrin apa imane Abu Bakar bi imani ahli al-ardi kelawan imani ahli bumi iki laro jahat mongko yakti ngungkuli apa imanu Abu Bakrin apa imane Abu Bakar. Upama imane Abu Bakar ditimbang karo imane wong sak ngalam donya sak liyane nabi lan rasul iku luwih antep, luwih dhuwur imane Abu Bakar. Sebab apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar diwarisi kerohanian, ilmu rohani oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama waris. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar diwariskan Sayyid Salman Al-Farisi.
Salman Al-Farsi diwariskan ke Said Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Terus diwariskan lagi ke Said Ja'far. Terus diwariskan lagi ke Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami. Terus sampai silsilah ke-13 diwariskan Syekh Baba Samasi. Ke-14 itu Syekh Amr Hamzah Al-Qulaili. Tuh diwariskan ke-15 yaitu Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Nah, terus penjaga waris yaitu ke-32 yaitu Syekh Sulaiman Az-Zuhdi dan seterusnya. Itu ulama waris rohani. Perlu diketahui tentang itu ya, supaya ada dorongan dalam hati kita untuk mahabbah kepada para masyayikh. Kita tetap berguru dengan orang yang sezaman. Tidak mungkin kita bisa berguru dengan Syekh Bahauddin Naqsabandi karena lain zaman. Kita bisa, apalagi tidak mungkin kita berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak mungkin karena lain zaman. Kecuali khalifah yang ada di sekarang ini. Carilah guru yang sanadnya sampai ke Rasulullah dan rohaniyahnya nyambung sama dengan Rasulullah. Itu ulama waris yang namanya mursyid, channel membimbing rohani. Jadi mursyid itu adalah channel yang di situ harus ditanamkan mahabbah seorang murid kepada guru itu. Kalau tidak ada tanaman mahabbah, maka akan putus. Karena untuk menjalin kuatnya hubungan hanya dengan mahabbah yang dibuktikan dengan pengorbanan. Maka Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Seluruh harta bendanya, jiwa raganya diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat-sahabat lain tidak mampu seperti Sayyidina Abu Bakar karena diwarisi rohani seluruh harta bendanya. Itulah cara kita berguru. Semoga bermanfaat. Ini adalah uraian tentang barokah arwah, yaitu barokah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ya, cukup sekian, nanti bisa dilanjutkan pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.